Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk membahas sistem perpajakan yang ada di negara Singapura. Untuk yang pertama ini yang kita bahas dari perpajakan di negara Singapura. Yang pertama itu ada pajak penghasilan, yang kedua GST atau Goods and Service Tax, yang ketiga pajak-pajak lainnya, yang keempat fitur sistem perpajakan Singapura, yang kelima insentif pajak, dan yang keenam pajak internasional dan peraturan global. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu pajak penghasilan. Untuk individu, pajak penghasilan ini dibagi menjadi dua, yaitu individu dan perusahaan. Untuk yang individu, yang pertama itu ada penduduk pajak. Nah, untuk yang penduduk pajak ini maksudnya yaitu orang yang tinggal di Singapura selama lebih dari 183 hari atau lebih dalam 1 tahun. Itu dianggap sebagai penduduk pajak dan akan dikenai pajak atas penghasilan yang didapat di Singapura dan juga di luar negeri jika dibawa masuk. Nah, untuk selanjutnya itu tarif pajaknya bertahap. Ya, tarif progresif itu. Artinya makin besar penghasilan, makin tinggi pajaknya. Berkisar dari 0% sampai 24%. Selanjutnya yaitu non resident atau 15% atau tarif progresif. Mana yang lebih besar? Nah, yang dimaksud itu jika Anda bukan penduduk pajak. Seperti penjelasan yang pertama tadi, jika Anda bukan penduduk pajak, tinggal kurang dari 183 hari, Anda akan dikenakan pajak tetap. Akan dikenakan pajak tetap yaitu 15% atau tarif progresif. Yang selanjutnya tidak ada pajak warisan, hadiah, capital gain, kecuali bisnis. Nah, tidak ada pajak atas warisan hadiah. Capital gain itu keuntungan dari penjualan aset. Nah, kecuali jika sering dilakukan seperti jual beli saham harian. Untuk yang kedua itu perusahaan, pajak penghasilan dari perusahaan. Untuk semua perusahaan di Singapura membayar pajak tetap sebesar 17% dari keuntungan bersih. Yang kedua ada banyak potongan atau insentif seperti startup exemption. Perusahaan baru dapat potongan pajak besar selama 3 tahun pertama. Nah, untuk partial tax exemption, potongan sebagian untuk penghasilan hingga mencapai 200.000 dolar Singapura. Dividen bagi hasil. Untuk dividen itu bagi hasil bebas pajak itu yang diberikan kepada pemegang saham tidak dikenai pajak lagi karena Singapura menganut sistem pajak satu lapis. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu GST, Goods and Service Tax. Untuk Goods and Service Tax ataupun GST ini kalau di Indonesia itu seperti PPN. Tarif saat ini, nah ini mulai dari tahun 2024, pajak tarifnya itu di Singapura untuk tarifnya mencapai 9%. Nah, berlaku untuk semua barang dan jasa di dalam negeri dan untuk barang impor. Dan untuk ekspor dan jasa keuangan dikecualikan. Maksudnya itu beberapa barang dan jasa tidak dikenai GST seperti jasa ekspor itu, beberapa jasa keuangan, tentunya bunga pinjaman, sewa tempat tinggal tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pajak-pajak lainnya. Pajak-pajak lainnya itu mengenai stamp duty, properti dan saham. Pajak atas transaksi pembelian properti atau saham. Besarannya tergantung nilai properti atau jumlah saham yang dibeli tadi. Untuk yang kedua, property tax. Nah, property tax itu pajak tahunan yang harus dibayar oleh pemilik properti di Singapura. Tarifnya tergantung pada
Tarifnya itu tergantung pada apakah properti itu digunakan sendiri atau disewakan. Yang ketiga, withholding tax. Withholding tax itu pajak yang dikenakan atas pembayaran ke luar negeri. Contohnya bunga 15%, royalti 10%, atau jasa asing dari luar negeri atau jasa dari luar negeri itu mencapai 15%. Bisa dikurangi jika Singapura punya perjanjian pajak dengan negara penerima pembayaran. Yang selanjutnya bea masuk. Bea masuk itu custom duties. Nah, tidak semua barang dikenai bea masuk. Hanya barang tertentu seperti mobil, minuman keras, dan tembakau. Nah, selanjutnya fitur sistem. Nah, pembahasan selanjutnya itu fitur sistem pajak yang ada di Singapura. Ada 4 sistem self assessment, e-filing, dan MyTax Portal. Yang ketiga perjanjian pajak internasional atau DTA. Dan yang keempat tidak ada pajak capital gain. Nah, untuk sistem self assessment itu wajib menghitung sendiri berapa pajaknya dan melaporkannya ke IRAS, Inland Revenue Authority of Singapura. Nah, yang kedua e-filing, pelaporan online itu, e-filing dan MyTax Portal. Semua proses pajak bisa dilakukan secara online ya. Ada portal khusus. Jadi di Singapura itu ada portal khusus bernama MyTax Portal itu untuk lapor, bayar, dan cek status pajak. Nah, untuk selanjutnya tidak ada capital gain kecuali aktivitas bisnis. Nah, untuk di Singapura keuntungan dari penjualan aset tidak dikenakan pajak kecuali aktivitas itu dianggap sebagai bisnis. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya yaitu insentif pajak. Insentif pajak ada 5, Pioneer Certificate Incentive, Development dan Expansion Incentive, Double Tax Deduction, Corporate Tax Rebate, dan insentif untuk sektor khusus. Untuk yang pertama, untuk perusahaan yang membawa teknologi baru atau penting bagi ekonomi nasional. Nah, yang kedua, development itu untuk perusahaan yang ingin memperluas usahanya di Singapura. Yang ketiga, double tax deduction itu potongan pajak ganda untuk biaya promosi atau ekspansi ke luar negeri. Yang corporate tax rebate itu kadang-kadang pemerintah memberi potongan langsung dari pajak, misalnya 25% untuk perusahaan di tahun tertentu. Nah, untuk yang kelima itu insentif untuk sektor khusus. Misalnya industri keuangan, riset, logistik, energi terbarukan, dan digital sering mendapat insentif khusus. Nah, untuk pembahasan lanjut saja, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pajak internasional dan global. Di sini ada 3 BEPS, pajak minimum global 15% mulai 2025. Nah, dan transfer pricing, harga transaksi antar grup harus wajar. Untuk yang pertama BEPS, Singapura mengikuti standar internasional agar perusahaan multinasional tidak menghindari pajak secara tidak adil. Nah, untuk yang kedua pajak minimum global. Mulai tahun 2025 ini di negara Singapura akan diterapkan pajak yaitu minimal 15% untuk perusahaan multinasional yang punya pendapatan sangat besar. Yang ketiga, transfer pricing. Jika dua perusahaan yang masih berafiliasi melakukan transaksi, maka harga yang dipakai harus adil sesuai pasar agar tidak memanipulasi pajak. Untuk pembahasan cukup itu saja. Nah, dari pembahasan tadi bisa ditarik kesimpulannya
Jadi sistem pajak yang ada di Singapura itu sangat bersahabat bagi bisnis dan investor. Karena apa? Pajaknya itu rendah dan laporannya mudah, bisa lewat internet. Banyak potongan dan insentif. Meski begitu, sistem yang ada di negara Singapura itu sistemnya tetap adil dan mengikuti aturan internasional agar dipercaya dunia. Karena itulah banyak perusahaan besar memilih berkantor di Singapura karena kemudahan untuk mengaksesnya. Cukup sekian dari saya untuk penjelasan sistem perpajakan yang ada di negara Singapura. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.